Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji PPG Guru Tertentu Piloting Tahap 3 tahun 2024. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aan Saputra Hidayat SPD dari Satuan Pendidikan SMKS NU Boy Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Saya mahasiswa dari LPTK Universitas Siak Kuala dengan jurusan Pendidikan Sejarah dengan nomor induk mahasiswa 24065050171131. Pada hari ini di SMKS NU Boy Madang, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG Guru Tertentu Piloting Tahap 3 tahun 2024. Mohon bimbingan dan saran dari Bapak atau Ibu dosen penguji guna perbaikan pembelajaran saya ke depannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Sehat. Alhamdulillah. Baik semua ya. Oke, sebelum kita memulai mata pelajaran kita hari ini, Pak An minta ketua kelasnya supaya memimpin doa agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Silakan dipimpin ketua kelasnya siapa? Saya, Pak. Oke, Diandra ya, silakan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Oke, terima kasih untuk ketua kelas Diandra bisa memimpin doa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dalam kita belajar pagi hari ini berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Selanjutnya, sebelum kita mulai mata pelajaran hari ini, Pak An minta kalian cek kerapian kalian, baju yang mungkin belum dimasukkan ya. Kemudian ada sampah di bawah kalian, silakan diambil, dibuang di kotak sampah. Oke, silakan dicek. Nah, itu ada sampah, silakan diambil, dibuang di kotak sampah. Oke, gimana? Udah bersih ya? Oke, ya. Jadi kalau kita belajar dengan keadaan ruangan bersih, baju rapi, kita belajarnya nyaman, ya. Belajar dengan nyaman, dan selain itu juga kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ya, maka dari itu Pak An minta kalian untuk cek kebersihan kelas dan juga kerapian. Oke, sebelum Pak An lanjutkan lagi mata pelajaran kita hari ini, Pak An absen terlebih dahulu ya. Aderina, Alika, Amelia, Anggun, kalian jangan suka tidur terlalu larut malam. Ya, sebab apa? Efeknya banyak sekali. Yaitu yang pertama adalah kalian bangun tidur menjadi kesiangan. Kemudian selain itu juga ya tentunya badan kita atau tubuh kita kurang fit.
merasa tidak sehat, ya, dan lain sebagainya. Jadi Pak An sarankan jangan suka tidur terlalu larut malam, ya. Kalian siap belajar dengan Pak An pada pagi hari ini dengan mata pelajaran sejarah Indonesia? Siap. Yang semangat dong, siap? Siap. Oke, baik. Kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Silakan kalian berdiri semua. Tuan Imada, silakan. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Pak An mempunyai kesepakatan pada saat kita belajar. Kalian tidak boleh tidur saat belajar. Pada saat Pak An mulai mata pelajaran, ya, kalian tidak boleh tidur. Kemudian yang kedua, mengganggu teman. Yang ketiga, bermain HP saat Pak An menjelaskan materi. Ya, jadi ketiga kesepakatan itu kalian paham? Paham. Ya, yang semangat dong, paham? Paham. Oke, bagus. Kalian masih ingat materi kita sebelumnya atau minggu lalu? Yuk. Masih? Oke, mana? Siapa yang mau menjawab? Oh ya, oke, Zara silakan. Agama Hindu tumbuh bersama dengan masuknya bangsa Arya. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Mungkin ada lagi? Oke, Derina silakan. Dewa tertinggi yang mereka anggap sebagai penguasa alam semesta merta disebut dengan Trimurti. Oke, betul sekali. Ya, tepuk tangan. Berarti kalian memang masih ingat materi sebelumnya atau materi minggu lalu. Sekarang Pak An akan membuat kuis. Jadi semuanya harus menjawab soal materi minggu lalu, ya, melalui kuis ini. Oke, silakan dipersiapkan handphonenya. Ada Restu, Nabila, dan Nia. Bagus sekali, tepuk tangan. Ya, jadi ada juara 1, 2, dan 3. Pak An sudah mempersiapkan hadiah. Ya, Pak An memberikan apresiasi untuk kalian juara 1, 2, dan 3. Oke, silakan Restu yang juara 1. Ya, hadiahnya. Kemudian yang kedua ada Nabila, yang ketiga ada Nia. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Bagus sekali. Pak An akan memberikan manfaat materi kita hari ini, ya. Jadi kalian bisa memahami proses masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia, yaitu mempunyai 4 teori. Yang pertama ada teori Waisa, Kesatria, Brahmana, dan arus balik. Ya, jadi ini nanti yang akan kalian dapatkan pada saat mata pelajaran hari ini. Oke, Pak An menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, menganalisis sumber dan teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia. Kemudian yang kedua, mengevaluasi peran bangsa Indonesia pada proses masuknya agama Hindu dan Buddha. Ya, jadi kita hari ini mempelajari proses masuknya agama Hindu dan Buddha. Agar lebih semangat lagi kita belajar pada pagi hari ini, ya. Mumpung masih pagi juga pasti kalian semangat, tapi Pak An minta untuk lebih semangat lagi. Yaitu kita akan ice breaking terlebih dahulu. Silahkan semuanya berdiri. Yang semangat, yang kuat, yang lantang suaranya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Semangat. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Tadi sudah Pak An berikan ice breaking supaya belajar kita hari ini lebih semangat. Kegiatan inti yaitu teori masuknya dan berkembangnya agama Hindu Buddha di Indonesia. Tadi sudah Pak An sampaikan bahwa ada teori
Yang pertama, teori Waisya, Ksatria, Brahmana, dan juga arus balik. Sekarang Pak An punya video. Kalian persiapkan buku dan juga pulpen. Pada saat kalian memperhatikan video, kalian catat. Ya, kalian tulis apa yang ada di video tersebut. Oke, dicatat. Proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Bagaimanakah agama Hindu dan Buddha bisa masuk dan menyebar di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kurang lebih ada 4 teori yang dapat menjelaskannya, guys. Teori-teori tersebut adalah teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, dan teori arus balik. Teori yang dikemukakan oleh N.J. Krom ini menyebutkan bahwa golongan Waisya atau pedaganglah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Hubungan dagang antara India dan Indonesia sudah berlangsung sejak abad 1 Masehi. Kepulauan Indonesia merupakan jalur laut perdagangan dari Tiongkok menuju Timur Tengah ataupun sebaliknya. Pada mulanya, para pedagang India berlayar untuk berdagang. Pada masa itu, jalur perdagangan hanya ditempuh melalui jalur laut, dan mereka menggunakan kapal layar untuk menuju destinasi perdagangan. Hal ini menyebabkan mereka bergantung pada musim angin dan kondisi alam. Tadi kan Pak An sudah nyuruh kalian untuk mencatat. Sekarang Pak An tanya, apa yang kalian dapat pada saat kalian menonton video tersebut? Saya, Pak. Oke, silakan Alika. Saya lebih tahu bahwa ternyata masuknya agama di Indonesia itu ada yang melalui perdagangan. Oke, betul sekali. Kemudian ada lagi? Yang lain? Oke, Diandra. Munculnya kerajaan Hindu di Indonesia disebabkan oleh peranan kaum ksatria atau prajurit India. Para prajurit India diduga mendirikan koloni-koloni di kepulauan Indonesia. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Berbagi kelompok sesuai dengan kelompok yang minggu lalu. Ya, minggu lalu kan kita sudah kerja kelompok, jadi kembali lagi ke kelompok tersebut. Silakan. Meja kalian gabungkan jadi satu sehingga kalian duduknya berhadapan. Oke ya, paham ya? Silakan dimulai dari sekarang. Sekarang Pak An akan bagikan lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi. Oke, ini kelompok 2. Ini bukunya. Kemudian kelompok 3. Oke, ini LKPD-nya, ini buku. Ini LKPD-nya, ini bukunya. Jadi kelompok sudah terbentuk. Masing-masing kelompok jadi membahas tentang apa? Nah, yang pertama, kelompok yang pertama membahas tentang teori Waisya. Kelompok 2 membahas tentang teori Ksatria. Yang ketiga, teori Brahmana. Yang keempat, teori arus balik. Oke, silakan kalian cari materinya di buku cetak tersebut dan dengarkan. Dan kalian buat PowerPoint di HP kalian menggunakan aplikasi Canva. Ya, sudah ada aplikasi Canva-nya kan ya? Oke, silakan kalian buat di aplikasi Canva PowerPoint-nya. Materinya boleh kalian cari di buku, boleh juga cari di internet. Ya. Jadi 2 tempat pencarian kalian tentang materinya, yaitu buku dan juga internet tadi, sehingga kalian wawasannya lebih luas. Ya, nggak hanya terpaku terhadap buku cetak aja. Ya, jadi juga menggunakan internet. Oke, silakan boleh dimulai dari sekarang. Waktunya 30 menit. Di LKPD-nya ada nama kelompoknya, ditulis nama-namanya. Oke, nama kelompok sudah diisi. Lalu ini lembar materi yang kalian bahas ya.
Kalau ada pertanyaan menyangkut tentang kalian membuat materi di Canva, yang buat PowerPoint-nya, silakan angkat tangan. Ya. Slide yang pertama diisi apa, Pak? Slide yang pertama, oke, slide pertama kalian isi nama kelompoknya, ya, kelompok 1, ya, atau kelompok 2, atau kelompok, ini kelompok berapa? 3. Kelompok Ya, 3. silakan ditulis kelompok 3, lalu nama kelompoknya. Ya, kemudian slide keduanya tema yang kalian kerjakan sekarang, yaitu temanya teori Brahmana. Oke, ya. Oke, bisa ya buatnya ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Cara menambahkan teks. Jadi pertama di menu ini kan ada teks, ya. Lalu tambahkan kotak teks. Oke, ya. Lalu ditulis. Oke, misalkan ini kelompok 1 ya, teori sains. Oke, kelompok 2 ada kendala? Nggak ada. Oke, kalau nanti ada kendala silakan boleh bertanya ya. Oke. Ini kelompok 4 membahas tentang teori arus balik. Ada pertanyaan? Ini kalau di akhir dikasih pantun nggak Bapak? Di akhir dikasih pantun? Boleh, bagus. Bagus. Waktunya tersisa 10 menit lagi. Yang sekiranya belum selesai, agar segera diselesaikan. Dan jangan lupa lembar kerja peserta didiknya tadi diisi. Nanti untuk hasil PowerPoint-nya yang kalian buat di Canva, ya, itu nanti dikirimkan ke grup, ya. Kita kan punya grup tuh, ya kan? Silakan kalian kirim ke grup supaya nanti Pak An bisa menyimpan di laptop Pak An. Setelah itu nanti kalian presentasi, ya. Oke. Kelompok 4 tadi yang pertama mengirim, kelompok 3 juga sudah mengirim. Oke, kelompok 1 sudah diperbaiki nih tadi ya. Oke, sudah. Oke, berarti sudah terkumpul semua. Sekarang waktunya kalian presentasi, ya. Kalian sampaikan hasil kerja kalian yang barusan kalian kerjakan dalam bentuk kelompok yang sudah dibuat menggunakan aplikasi Canva, ya, buat PowerPoint ya. Jadi silakan kalian presentasikan ke depan, dimulai dari kelompok berapa dulu ya? Kelompok berapa? Hah? 4 apa 1? Loh, yang 4 ngomong, yang 1 ngomong kelompok 4, kelompok 4 ngomong kelompok 1. Gimana ini? Oke, berarti gini, berarti ngikut apa kata Pak An ya, kelompok berapa yang maju duluan ya? Oke. Jadi pertama yang maju adalah kelompok 1. Silakan. Kelompok 1. Nunjuknya ke sana tapi di sini. Silakan maju. Baik, di sini kita mulai ya. Sebelumnya kita pantun dulu ya. Pergi ke toko membeli parfum. Dapat hadiah sepotong roti. Saya ucapkan assalamualaikum. Semoga presentasi ini bermanfaat. Baik, kita mulai. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan teori Waisa. Saya di sini Safrina Hersit akan memperkenalkan 4 teman saya yang bernama Adelina Lydia Putri, Siska Sari, Suci Azizatur Rahma, dan Restu Pratama. Baik, di sini saya alihkan ke materi
Teori Waisa, teori yang menjelaskan bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia oleh para pedagang India dari kasta Waisa. Berikut ada kelemahan dan kelebihan dari teori Waisa. Kelebihan teori Waisa dalam melakukan transaksi jual beli, para pedagang asal India yang juga membawa budayanya tentu melakukan interaksi masyarakat lokal. Kelemahan teori Waisa, adanya larangan bagi kasta Waisa untuk membaca dan mempelajari kitab Weda secara langsung. Atas dasar tersebut, tidak dimungkinkan para pedagang menjadi sosok penyebar agama Hindu. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Saya. Siapa yang mengemukakan teori Waisa? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Teori Waisa dikemukakan oleh Prof. Dr. N.J. Krom, seorang sejarawan Belanda. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya. Bagaimana proses penyebaran agama Hindu-Buddha menurut teori Waisa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menurut teori Waisa, agama Hindu-Buddha disebarkan melalui hubungan dagang, pernikahan, atau interaksi dagang India dengan penduduk lokal. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup ya, saya ambil alih. Di sini kita pantun dulu lagi ya. Gak apa-apa kan? Petik mangga dapat 5. Cakep. Cuci dulu supaya bersih. Presentasi saya tidaklah lama. Cukup sekian, terima kasih. Oke. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali. Ya, jadi presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 tadi bagus banget. Ya, PowerPoint-nya juga menarik-menarik dan juga ada pantunnya. Ya, selain itu juga kalian kompak, ya, menjawab pertanyaan itu langsung, cepat bisa terjawab, nggak perlu harus bingung lama ya. Nggak, ya, jadi untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya bagus. Kita kasih aplaus lagi. Setelah kalian presentasi, Pak An minta kalian atau dari masing-masing kelompok bisa saling menyimpulkan. Ya, bisa menyimpulkan, contohnya kelompok 1 bisa menyimpulkan kelompok 2, ya. Kemudian kelompok 2 bisa juga menyimpulkan hasil materi kelompok 1. Dan kelompok yang 3 bisa menyimpulkan hasil kelompok yang keempat. Dan juga sebaliknya, kelompok 4 bisa menyimpulkan hasil kelompok dari kelompok 3. Oke, silakan disimpulkan, dimusyawarahkan. Tadi kan sudah presentasi tadi ya. Silakan dimusyawarahkan. Kalian buat kesimpulan dari masing-masing kelompoknya. Udah ketemu kesimpulannya? Ya, kelompok 4 sudah. Kelompok 3? Kelompok 2? Kelompok 1? Sudah. Oke. Berarti dimulai dari kelompok 1 lagi. Penyebaran melalui teori kesatria adalah bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh para kesatria, yaitu golongan bangsawan dan prajurit perang. Oke, betul kelompok 2? Ya, silakan yuk. Secara keseluruhan, teori Waisa memberikan wawasan tentang bagaimana struktur sosial dan ekonomi saling berinteraksi dalam konteks masyarakat tradisional India dan penyebaran agama itu melalui jalur perdagangan. Dari jalur perdagangan. Ya, betul ya, kelompok 1 ya. Oke, yuk silakan kelompok. Teori arus balik menjelaskan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia terjadi karena peran aktif masyarakat Indonesia sendiri, bukan karena pengaruh orang asing. Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan agama dari orang asing di tanah asal agama Hindu-Buddha, yaitu India. Setelah lulus, mereka kembali ke Indonesia untuk berbagi pengetahuan dan mempraktikkan ajaran yang dipelajari. Ya, betul ya.
Oke, sekarang yang terakhir. Kelompok 4 menyimpulkan kelompok 5. Kelompok 5 lagi. Kelompok 3. Ya, silakan. Secara keseluruhan, teori Brahmana menggambarkan pentingnya aspek spiritual dan intelektual dalam struktur sosial, serta bagaimana kelas ini memengaruhi kehidupan sosial dan budaya di India, dan penyebaran agamanya yaitu melalui pendeta. Oke, betul sekali. Ya, betul ya, kelompok 3 ya? Oke. Jadi kalian sudah menyimpulkan atau saling menyimpulkan hasil diskusi atau kerja kelompok dari masing-masing kelompok ya. Pak An punya game materi tentang hari ini ya, jadi Pak An bisa melihat kalian memang menguasai materi hari ini atau tidak. Cepet banget. Bagus. Yo, masih ada Bunga, Cynthia, Anggun, Putri, Suci. Apa yang juara 1? Alika, Nia, Nabila. Oke, tepuk tangan. Oke, ada Nia, Nabila, dan Alika. Oke, sepertinya tadi Pak An sudah lihat ya. Kalian menjawab pertanyaan dari Pak An untuk materi kita hari ini. Kalian sudah benar-benar paham ya, benar-benar baik ya cara kalian menangkap materi pada hari ini. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Oke, luar biasa. Jadi Pak An melihat kerja kelompok dalam setiap kelompok tadi, kalian kerja kelompoknya sangat kompak. Yang pertama ya, kemudian kalian kerja kelompoknya itu antusias ya. Kemudian yang ketiga adalah tentunya kalian berharap ilmu yang Pak An berikan itu bermanfaat, sehingga pada hari ini di detik-detik terakhir ya, jadi Pak An bisa melihat materi yang sudah Pak An sampaikan itu tersampaikan dengan baik, kalian bisa menerimanya dengan baik ya. Kemudian ada pesan dari Pak An ya. Pesan-pesannya adalah kalian kalau di dalam sejarah seperti ini, kalian jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Gitu kalau di dalam sejarah. Karena apa? Kalau kalian jatuh di lubang yang sama, tentunya kalian atau berarti kalian tidak belajar dari kesalahan, tidak belajar dari masa lalu ya. Memang kita harus menatap ke depan, cuman kita harus belajar dari pengalaman ya. Jadi kalian jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Lalu Pak An ada tugas untuk minggu depan ya. Jadi perhatikan, tugasnya adalah sama seperti tadi ya. Jadi per kelompok, jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kalian siapkan 1 buah karton, atau boleh juga menggunakan styrofoam. Lalu silakan dicatat ya. Lalu kalian cari gambar tentang apa ya, gambar tentang apa, yaitu untuk kelompok 1 mencari materi tentang kerajaan Kalingga. Oke. Kemudian untuk kelompok 2 kerajaan Mataram kuno. Kelompok 3 ada kerajaan Tarumanegara. Kelompok 4 ada kerajaan Singasari. Boleh dalam bentuk seperti ini ya. Di sini ada gambar apa yang ada di dalam materi yang Pak An berikan tadi. Contoh misalkan kerajaan Kalingga.
di dalam kerajaan Kalingga itu ada apa aja? Ya, cari informasinya di internet, ya. Kemudian kalian print. Setelah itu kalian tempelkan ke styrofoam atau ke karton. Dibuat seunik mungkin. Mungkin dikasih kembang-kembang, ya, kasih love-love, mungkin kan banyak mayoritas kan cewek nih ya. Jadi dibuat sebagus mungkin. Lalu di sampingnya bisa dikasih penjelasan atau isi dari gambar tersebut. Teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pak Aan anggap apa ya, kalau nilai itu memuaskan, ya. Pak Aan anggap kalian kerja kelompoknya sangat-sangat memuaskan. Kita tepuk tangan sekali lagi. Oke ya. Jadi mungkin sampai di sini penyampaian materi Pak Aan. Silakan kalian kembali lagi tempat duduknya, dirapikan kembali kursi dan mejanya. Setelah itu kita berdoa. Jadi sebelum Pak Aan akhiri, silakan untuk ketua kelas untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, terima kasih. Jadi kalau sudah diakhiri dengan doa, supaya belajar kita hari ini bermanfaat, ya. Jadi Pak Aan akhiri. Nanti setelah ini matematika ya? Oke, Pak Aan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.